Lu Yungsi, sudah kubilang kau hanya milik. Aku tidak. Bagaimana aku bisa di sini, Enceng? Kok surga ini persis sama dengan rumah kita? Lu Yungsi, kamu lupa ya? Kamu kan tunanganku Li Anceng. Beraninya kamu kabur diam-diam dengan Gu Mingyu. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Di hatiku hanya ada Gu Mingyu. Baik, mulai sekarang kamu tinggal di sini. Jangan coba-coba pergi selangkah pun. Aku pasti kabur dari sini. Sakit, gaya kamu kurang keras. Sakit tidak, sakit tidak, sakit tidak, sakit tidak. Lu Yungsi, sakit tidak, sakit tidak. Lepaskan. Lepaskan dulu. Lepas dulu. Kamu dulu. Ya sudah, aku yang lepas. Aku benar-benar terlahir kembali. Hebat, ahahaha. Aku benar-benar terlahir kembali. Enceng aku. Lu Yungsi, Ah, apakah bersamaku membuatmu begitu menderita? Atau tidak bertemu Gu Mingyu bisa membuatmu begitu sedih? Lu Yungsi, kukatakan padamu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku seumur hidup ini. kalau tidak, bagaimana? Aku takkan lari lagi, tak pernah lagi. Apalagi rencanamu untuk mempermainkanku? Aku tidak. Lu Yungsi, kukatakan padamu, jangan kira dengan mengatakan beberapa kata manis, aku akan mengendurkan kewaspadaanku agar kau bisa melarikan diri dari sini. Mimpi. Tidak membiarkanku pergi, bagus sekali. Lalu bagaimana rencanamu untuk tidak membiarkanku pergi? Lu Yungsi, kamu. Yungsi, panggil aku Yungsi. Yungsi. Li Anceng, aku mencintaimu. Tentang perusahaan Pali, aku tidak melihat apa-apa. Wah, jangan-jangan Pali mau bungkam aku. Buruan kabur aja. Pak Li, ada urusan, aku duluan ya. Berdiri. Sebenarnya ada apa? Katakan, ada hal mendesak di perusahaan, Bapak diminta segera kembali. Siapkan mobil, aku berangkat. Besok aku juga mau keluar. Lu Yungsi, apakah kamu mau mencari Gu Mingyu lagi? Aku beritahu, aku tidak mengizinkan. Bukan begitu. Besok ulang tahun Lu Wengsing, aku harus pergi. Percayalah padaku, setelah musuh diselesaikan, kita bisa hidup bahagia bersama ya. Hidup bahagia? Aduh, kalau kamu benar-benar tidak tenang, besok ikut aku saja ya. Ayo Enceng, kuantar. Sudah lama tidak melihat Pak Li seperti ini. Semoga kali ini Nona Lu benar-benar ingin bersama Pak Li dengan baik. Qin Feng, orangnya mana? Kak Mingyu kejar aku. Ting ting sweating. Sweating. Sweating, sweating, sweating. Lu Yungsi dibawa pergi lagi oleh Li Ancheng. Bagaimana ini? Kak Mingyu jangan khawatir. Ini bukan pertama kalinya Lu Yungsi dikurung oleh Li Ancheng. Kupikir kali ini, bahkan Li Ancheng pun akan benar-benar putus asa padanya. Ting ting, rencanamu memang hebat. Tanpa Li Ancheng, berurusan dengan Lu Yungsi akan jauh lebih mudah. Tapi Kak Mingyu, kamu masih harus berusaha lebih keras. Ting ting, tunggu sampai aku dapatkan grup Lu. Aku akan segera menikahimu. Sudah sampai. Kalau masih sibuk, urus dulu, nanti ketemu di dalam. Baik. Nona Lu,
Yungsi, kamu sudah kembali. Aku sudah dengar kejadian kemarin, Li Ancheng tidak menyusahkanmu, kan? Enceng dia. Kamu anak durhaka, berani-beraninya kamu kembali. Kenapa aku tidak berani kembali? Kamu masih tanya kenapa? Ayah akan hanya sesaat tidak berpikir jernih, apalagi dia melakukannya karena terlalu mencintai kakak Mingyu. Aku mohon, jangan marah padanya, ya. Dia kan putri keluarga lu, masa hal memalukan seperti kabur bersama pacar sampai bisa dilakukan. Sekarang ini, semua orang di Beijing membicarakan hal ini sungguh memalukan. Betul sekali. Dan yang diajak kabur itu Li Ancheng. Sekarang Li Ancheng bukan hanya akan membatalkan pertunangan, keluarga lu juga pasti akan terkena imbasnya. Lu Yungsi, kau mau hancurkan keluarga kita? Yungsi, cepat minta maaf. Kamu ketahuan kabur berdua oleh Pak Li di depan semua orang. Sekarang jadi buah bibir di mana-mana. Ayahmu dan keluarga lu kehilangan muka. Makanya dia marah sekali. Kalian semua minggir. Kalau dia tak mengaku salah hari ini, kubunuh kau, anak durhaka. Aku salah. Kamu bilang apa? Aku bilang aku salah. Ayah, lihat kan, kakak sudah tahu salah. Ayah, jangan marahi dia lagi. Yungsi, kenapa kamu pukul adikmu? Ucapanku tadi belum selesai. Aku salah karena mendengarkan hasutan dua orang ini dan pergi kabur bersama Gu Mingyu. Semua tahu Nyonya Lu yang dulu sudah lama meninggal, tapi tak disangka ternyata mati karena sakit hati. Kalau begitu, Nyonya Lu yang sekarang ini adalah pelakor yang naik pangkat ya. Anak kedua keluarga Lu ini ternyata anak haram. Perbuatan seperti ini benar-benar memuakkan. Jangan dengarkan omongannya. Semua ini tidak benar. Ibu saya baru saja meninggal, abunya bahkan belum sempat dikubur. Lu Wengsing sudah buru-buru menikahi Su Wan. Dia benar-benar sampah masyarakat. Bagaimana? Perlu saya jelaskan lebih detail lagi? Kau anak durhaka. Kau kabur dari rumah dan tidak menyesal, memukul adikmu di depan umum. Hari ini bahkan memfitnah Bibi Mei dan aku. Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kau tidak tahu lagi siapa kepala keluarga ini. Berlututlah. Aku suruh kau berlutut, tak dengar. Hei, orang-orang. Lepaskan aku. Jadi, hari ini kau tetap tidak mau berlutut. Hari ini akan kupatahkan kakimu. Pak Li, maaf, tadi saya hanya ingin mengajari anak durhaka ini. Tak disangka malah mengenai tubuh Pak Li. Maaf. Xia Wengsing, Pak Li datang untuk menagih hutang pada kita. Pak Li, semuanya salah anak durhaka itu kemarin. Kalau Bapak ingin membatalkan pertunangan, keluarga Lu tidak keberatan. Siapa bilang saya batal bertunangan? Pak Li, tapi dia kemarin. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kamu datang? Wajahnya kamu yang pukul. Saya... Direktur Lu mau menghajar anaknya, tak masalah. Tapi Yungsi adalah tunangan saya. Memukulnya sama saja dengan memukul Li Ancheng. Pak Li, sungguh maaf, saya tidak bermaksud begitu. Pak Li, Yang harus kamu minta maaf bukan saya. Yungsi, tadi ayah yang salah. Ayah tidak seharusnya memukulmu. Maafkan ayah ya. Pak Li, Wengsing kami ini marah karena kejadian kemarin, jadi hanya menegurnya sedikit. Tak disangka dia tidak hanya tidak mengakui kesalahan, malah memfitnah kami. Karena itu kami ingin memberinya sedikit hukuman. Bu, jangan lanjutkan. Kakak pasti tidak sengaja. Kami rela sedikit menderita. Bermain peran bunga putih, siapa yang tidak bisa? Ancheng, yang baru kukatakan semuanya benar. Mereka berbuli padaku, kamu harus membelak. Qin Feng. Pak Li, ada perintah apa? Selidiki tuntas hal yang dikatakan Nona Lu tadi, lalu minta media menerbitkan pernyataan resmi. Aduh, Direktur Li, jangan serius-serius amat. Pernyataan ini tidak boleh dikeluarkan. Tadi mereka berdua kan bilang ini cuma salah paham. Kalian berdua cepat minta maaf pada Yungsi. Iya. Disuruh minta maaf ya, minta maaf. Banyak sekali alasan. Kalau pernyataan ini sampai dikeluarkan, kita semua bisa hancur. Ya, kalau minta maaf, tunjukkan sikap yang pantas. Berlututlah sambil bilang, Wengsing, lihat mereka tidak mau. Bagaimana kalau lupakan saja? Cepat.
Maafkan saya. Maafkan aku. Apa? Aku tidak dengar. Suaramu kecil sekali, belum makan? Maaf ya, maaf. Sudah, bangunlah. Terima kasih ya. Li Ancheng ini kenapa sih? Lu Yongxi ketahuan kabur dengan Gu Mingyu, tapi pertunangan tak dibatalkan, malah dibelanya. Direktur Li, pas sekali Anda datang. Kejadian kemarin sudah ramai diperbincangkan. Saya dan Weng Xing sedang mencari kesempatan untuk meminta maaf pada Anda. Ahem, mengenai hal ini, semua kesalahan sepenuhnya ada di pihak kami. Kami yang tidak mendidik Yongxi dengan baik, sehingga dia nekat kabur bersama tuanku. Jangan salahkan dia. Salahkan saja kami. Tolong jangan persulit Yongxi. Benar, Tuan Li. Walaupun kakak saya dan kakak Mingyu ketahuan di hotel, saya jamin tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Iya, Yongxi dan tuanku tumbuh besar bersama sejak kecil. Mereka pasti tidak akan berbuat hal yang melampaui batas. Tapi, Tuan Li, kakak saya dan kakak Mingyu memang saling mencintai. Kalau Bapak sungguh suka kakak saya, lepaskan dia untuk kejar kebahagiaannya. Benar, pepatah mengatakan, buah yang dipaksa dipetik tidak akan manis. Kamu ngomong apa sih? Mana ada ngomong sembarangan, seluruh kota utara tahu soal ini. Saya bilang ini untuk kebaikan kakak. Kakak, aku tahu kamu benar-benar suka sama kakak Mingyu. Jadi kamu tidak boleh terus-terusan menggantung Tuan Li. Lebih baik dijelaskan dengan jelas kepada Tuan Li. Kok kamu masih bisa ketawa? Baru pertama kali lihat anjing saling menggigit lumayan seru juga. Pertama kali lihat anjing saling gigit seru juga ya. Apa? Li Ancheng adalah kebahagiaanku. Kakak jangan takut pada Li Ancheng. Walaupun keluarga lu tidak sekuat keluarga Li, tapi ini adalah rumah lu. Dia tidak berani mengganggumu. Apa yang kukatakan semuanya tulus dari hati. Tulus dari hati. Jangan-jangan kamu benar-benar ingin menikahi CEO Li? Betul, aku memang ingin menikahi Li Ancheng. Kamu bilang apa? Semuanya, aku Lu Yongxi tidak membatalkan pertunangan. Aku akan menikahi Li Ancheng. Ini benar-benar matahari terbit dari barat ya. Yongxi, bukannya dulu kamu menentang pernikahan ini? Itu dulu, mataku tertutup oleh orang-orang jahat. Sekarang baru kusadari, Ancheng dari keluarga kita itu tinggi, tampan, juga lembut dan perhatian. Hanya orang tak waras yang tak suka dia. Kakak, apa kamu lupa bagaimana Li Ancheng memperlakukanmu sering-sering mengurungmu, membatasi kebebasanmu? Urusanmu apa? Kakak Mingyu, kamukah dengannya? Aku dan Gu Mingyu tidak ada hubungan apa-apa. Itu semua salah paham. Salah paham? Seluruh kota utara tahu, sekarang kamu bilang itu salah paham? Iya kak, meskipun kamu tidak suka Li Ancheng, tapi kamu tidak boleh menipunya kan? Apalagi kalau urusan main dua hati ini tersebar, reputasi keluarga lu kita mau ditaruh di mana? Kalian tidak percaya ya? Percaya banget, buktikan saja. Baik. Sekarang kalian pasti percaya kan? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Masa sih tidak mungkin? Yongxi sudah mencium CEO Li, bukankah itu sudah membuktikan segalanya? Atau jangan-jangan ibu lu dari awal memang tidak ingin Yongxi menikah dengan CEO Li? Bahkan seperti kata Yongxi, diam-diam menghasut? Tidak, sama sekali tidak. Sayang, kayaknya ada nyamuk di sini, ribut banget. Ayo, kita pergi. Baik. Ngomong-ngomong, pernyataan untuk masalah kali ini tidak perlu. Tapi saya beri waktu 3 hari untuk meminta maaf kepada Yongxi secara terbuka. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Aku kesal sekali si jalang kecil Lu Yongxi itu. Dia malah mengungkit semua kejadian dulu. Bagaimana kita bisa menghadapi orang nanti? Dan ayahmu itu, dia diam saja tidak berkata apa-apa. Ya, karena dia didukung oleh Li Ancheng. Ngomong-ngomong, Lu Yongxi kayaknya jadi orang yang berbeda. Bukannya dia paling benci Li Ancheng.
Kenapa dia bilang mau nikah dengannya hari ini? Itu juga di depan umum. Bu, apa anehnya? Kalau dia tidak melakukan ini, apakah Li Ancheng akan begitu mudah memaafkannya? Tapi dia tidak akan bisa berpura-pura lama lagi. Maksudmu apa? Bu, Ibu belum tahu ya, hari ini Kak Mingyu juga ada di sini. Coba bayangkan kalau Lu Yungsi bertemu Kak Mingyu, apakah dia masih akan seperti ini? Kalau dia melihat Gu Mingyu, bukankah dia pasti akan langsung terjun tanpa peduli apapun? Jadi, kita tunggu saja pertunjukan bagusnya. Kamu kan tunanganku, Li Ancheng. Bukan maksudku menyalahkan, tapi bisakah kamu sedikit lebih waspada? Lu Wengsing memukulmu, lalu kamu biarkan saja. Dan kenapa kejadian hari ini tidak kamu beritahu aku sebelumnya? Kenapa diam? Lu Yungsi bicara. Yungsi, Ancheng, aku tidak punya rumah lagi. tidak apa-apa. Ada aku di sini. Aku senang kamu ada. Masih sakit? Sakit. Ini. Aku akan segera menyuruh Qin Feng mengatur, memanggil spesialis terbaik di Baicheng. Kamu ketawa apa? Tidak perlu cari spesialis. Aku tahu obat ajaib. Kamu cium aku sekali saja, pasti tidak sakit lagi. Yungsi, sudah kubilang, kejadian tadi malam tidak kupermasalahkan. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu. Disuruh cium ya, dicium saja. Ngomong panjang lebar buat apa? Sudah, aku puas. Ayo pergi. Lu Yungsi, kali ini kamulah yang memulai. Pak Li, kalian lanjutkan. Kenapa yang selalu terluka cuma aku? Ada apa? Katakan. Nyonya Lu bilang, Pak Tua Lu ada urusan cari Bapak. Tidak mau ketemu. Nyonya Lu juga bilang, Pak Tua Lu ada urusan yang sangat penting dan mendesak cari Bapak. Sudah, kamu pergi saja. Aku tunggu di sini sampai kamu kembali ya. Setelah kamu kembali, kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Ini kata-kata apa sih? Sudah, cepat pergi. Pergi sana. Lanjut nanti, Pak Li. Aku, Kamu pikir aku akan suka wanita tidak romantis sepertimu? Gu Mingyu. Lu Yongsi, Kamu di sini? akhirnya ketemu juga kamu. Tahu nggak, waktu kamu dibawa Li Ancheng, aku khawatir banget. Syukurlah kamu baik-baik. Lepaskan aku. Ada apa, Yungsi? Kamu takut karena Li Ancheng. Walau Li Ancheng sangat berkuasa, aku akan bantu kamu lepas darinya. Kenapa aku harus lari dari pria? Justru kamu, Gu Mingyu, sampahnya sampah, pecundangnya pecundang. Tapi kok bisa Gu Mingyu kebetulan ada di sini? Aku ingat di kehidupan sebelumnya. Ayo Yungsi, kuajak kau pergi dari sini. Ada apa, Yungsi? Yungsi? Kenapa? Aku mau ikut asal kamu penuhi syarat. Syarat apa? Aku mau memberikan keperawananku padamu. Tapi bukannya tunggu sampai kita menikah. Gimana? Kamu nggak mau? Tentu saja aku mau. Terus tunggu apa lagi? Sekarang juga. Betul, ayo. Lu Yungsi, hari ini aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Karena ini pertama kalinya, harus ada kenang-kenangan biar tidak membosankan kan? Mau main apa? Tentu saja main yang seru-seru. Direktur Lu, bukankah tadi sudah kami jelaskan dengan jelas? Masih ada masalah? Tidak ada. Direktur Li,
Pali, ada masalah. Aku tak kira Kak Mingyu juga ada hari ini. Kamu bilang Tuan Gu ada di sini. Kakak sedang tidak berpikir jernih. Mau memberikan pengalaman pertamanya kepada Kakak Mingyu. Tak bisa kuhalangi. Direktur Lee. Sayang, cepatlah ke sini. Aku sudah tidak sabar menunggu. Hari ini pasti akan kupuaskan kamu. Suara Kak Mingyu. Tak disangka kakak benar-benar mau berikan keperawanannya padanya. Yungsi, anak tak tahu malu. Berani-beraninya melakukan hal mesum seperti ini di pesta ulang tahun ayahmu. Apalagi hari ini Tuan Li juga hadir. Benar-benar tidak menghargai Tuan Li. Tidak mungkin, Yungsi. Pasti ini salah paham. Sudah begini, mana mungkin salah paham. Tadi Yungsi bersumpah akan menikahi Tuan Li. Ternyata semua itu bohong belaka. Anak durhaka ini, Tuan Li, tolong jangan marah dulu. Lu Yungsi, beraninya kau mengkhianati. Aku rasa tidak baik kalau ada banyak orang di sini. Lu sweating bukannya kamu bilang Yungsi ada di sini? Tapi yang ada cuma yang Master Gu sendiri. Kurasa kamu sengaja memfitnah ya? Kak Mingyu, tadi aku lihat kakak masuk dengan dia. Mana dia? Kutanya, di mana Lu Yungsi? Nggak tahu. Aku peringatkan kamu, lebih baik kamu jauhi Lu Yungsi. Kalau ada lagi next time, itu hari kematianmu. Minggir. Gu Mingyu, kamu kan anak sulung keluarga Gu. Tak disangka kamu punya hobi khusus kayak gini. Momen indah seperti ini harus aku abadikan. Ayo kita foto bersama. Yuk. Jangan difoto, jangan difoto. Enceng, aku di sini. Enceng, aku mau cerita. Hari ini aku turunin aku. Lu Yungsi, apa kamu diam-diam mau memberikan keperawananmu kepada Gu Mingyu? Iya kan? Aku tidak. Sudah kuduga, semua yang kamu lakukan ini cuma buat bikin aku lengah, biar kamu bisa bersama Gu Mingyu. Aku tidak, Enceng. Lu Yungsi, aku benar-benar meremehkanmu. Demi tujuanmu, bahkan hal seperti mau menikah denganku pun berani kamu ucapkan. Hampir saja aku termakan omonganmu. Anceng, bukan begitu. Dengar dulu penjelasanku. Anceng, percayalah padaku. Aduh, percayalah sama aku cari Gu Mingyu hari ini cuma mau bikin dia malu aja. Kalau enggak, ngapain aku enggak di kamar? Mau bohongin aku lagi? Katanya mau ngasih pelajaran ke dia. Mana mungkin, dulu kan kamu. Itu kan dulu. Aku tahu, dulu aku kayak kemasukan setan, percaya sama omongannya yang enggak bener. Makanya aku ngelakuin banyak kesalahan. Aku janji, ke depannya nggak akan kayak gitu lagi. Kamu serius? Itu semua beneran? Iya, sumpah, lebih benar dari mutiara. Masih bisa ku percaya? Anceng, aku tahu dulu aku banyak salah udah nyakitin hatimu. Tapi aku janji sama kamu, aku akan buktiin pakai sisa hidupku, ke depannya nggak akan lagi. Percayaku lagi ya. Kalau orang lain, aku pasti nggak akan percaya lagi sama dia. Tapi kalau orangnya kamu, aku mau percaya kamu sekali lagi. Aku tahu pasti, Enceng, kamu yang terbaik. Tenang saja, aku pasti tidak akan menyakitimu lagi. Itu, Yungsi, bisakah kamu melepasku dulu? Kenapa? Aku merasa tidak nyaman begini dipeluk olehmu. Tidak nyaman ya? Kalau begini, sudah lebih baik. Makin tak nyaman. Yungsi,
Kalau kamu masih terus bergerak-gerak, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Atau mungkin aku sudah tidak bisa menahan diri. Jangan bergerak, biarkan aku memelukmu sebentar. Boleh ya? Baik, Kak Mingyu, ada apa? Kenapa Lu Yongsi hilang? Aku nggak tahu. Dia bilang mau main yang seru-seru, jadinya begini. Terus gimana? Nggak ada hal aneh lain. Nggak tahu. Ting Ting, kamu juga jangan menyerah. Menurutku ini cuma kebetulan. Waktu kita datang, Lu Yongsi kebetulan lagi keluar. Sayangnya, si Jalang itu lolos dari hukuman. Ting-ting, sekarang gimana? Sekarang yang paling penting adalah hati Lu Yongsi. Maksudnya, aku yakin kamu paham maksud. Aku mengerti. Pak Li, lengan Anda tidak nyaman. Kamu ketawa apa? Tadi malam kan kamu yang peluk aku duluan. iya, iya. Aku nggak cuma peluk kamu duluan, aku juga. Pagi-pagi dikasih dog food. Banyak mulut. Halo, Xiao. Wah, Yungsi, kamu kemarin benar-benar hebat. Aku yang cuma penonton aja ikut puas. Hari ini semua orang di kota utara sudah pada tahu. Katanya Suan itu pelakor, Lu Xueting itu anak haram. Ada pepatah bilang apa ya? Nasib sendiri yang cari. Tapi Yungsi, kamu beneran mau ninggalin Gu Mingyu, terus nikah sama Li Ancheng? Tentu. Yungsi, akhirnya kamu sadar juga. Dari dulu aku udah bilang Gu Mingyu itu bukan orang baik. Dulu sih aku masih kecil belum ngerti. Sekarang aku udah paham, aku mau hidup tenang sama anjengku. Gu Mingyu kok nggak hilang-hilang? Cepat tutup teleponnya. Halo Mingyu, aku di Century Plaza. Oke, kesini aja. Aku tunggu. Yungsi, tadi kamu kan bilang, lihat aja nanti. Mingyu, kamu datang. Datang. Mingyu, maaf ya. Kemarin aku cuma ke toilet, nggak nyangka balik udah rame. Aku sama kamu tuh paling dekat. Nggak apa-apa, duduk dulu. Untung kamu nggak datang. Kalau nggak Li Ancheng pasti nggak bakal lepasin kamu. Aku kasih tahu, keselamatan kamu sekarang lebih penting dari nyawa aku sendiri. Aku tahu kamu yang terbaik. Ayo, temani aku ke mall. Oke, hari ini Tuan Gu yang traktir. Wah, Royal, meja ini kamu bayar Loh, ya. jangan, ini Pelayan, mahal. minta bilnya. Yang ini, sama ini, 3 ini nggak usah. Sisanya bawakan untuk saya lihat. Menurut kamu yang mana yang bagus? Yang ini bagus. Kalau gitu yang ini coba saya pakai. Nona pilihannya bagus sekali. Cincin berlian ini adalah model high custom tahun ini. Cuma ada satu di seluruh dunia. Kilau banget. Aduh, Xiao. Perutku tiba-tiba sakit banget. Kamu baik-baik saja? Aku antar ke toilet ya. Aku ke toilet dulu. Tunggu di sini ya. Bentar lagi balik. Kamu nggak apa-apa. Yongsi, Pak, kami mau tutup. Baik, aku ikut pergi. Pak, jangan pergi. Cincinnya masih di nona itu. Bayar pakai QR atau kartu? Baik, Pak. Totalnya 30 juta. Total 30 juta. 30 juta? Mending lu rampok aja kali. Pak, semua barang di toko kami harganya tertera. Harga tertera. Oke, soal cincinnya. Cari aja orang yang pakai cincin itu. Gak ada urusan sama gue. Gue duluan ya.
Bapak tidak boleh pergi. Nona itu tadi datang bersama Bapak. Dia hilang, jadi Bapak yang bayar. Kalau tidak bisa bayar, kami harus laporkan ke polisi. Lihat baik-baik. Aku ini putra sulung keluargaku. Satpam, Siapa berani menghalangi? Kalian berdua tahu siapa aku. Tahu siapa ayahku. Aku putra sulung keluargaku. Turunin aku. Gua kubur kalian berdua, percaya. Yungsi, wah, hebat juga kamu. Sekali gebuk langsung kuras 30 juta dari Gu Mingyu. Cuma mikirin aja udah puas banget. 30 juta ini cuma pembuka saja. Nanti aku akan buat dia kehilangan segalanya. Jahat banget sih. Sudah sore, aku pulang dulu ya. Kapan kamu ganti gaya sih? Waduh, jangan sampai bikin anceng di rumah nungguin lama-lama kan? Dadah, sampai ketemu lagi. Yungsi ini kapan jadi takut suami ya? Wah, asisten Kin, ini semua apa sih? Bagaimana? Penataannya cukup baik? Memang lumayan. Asisten Kin, Bu Nyonya, ini semua khusus dibeli Pak Li. Untuk Anda. ini semua dia yang beli? Pak Li juga bilang, hampir semua cincin di seluruh kota utara ada di sini. Anda suka cincin model apapun, beliau bisa membelikannya untuk Anda, jadi Anda tak perlu repot-repot mencari. Saya kasih tahu diam-diam, Pak Li hari ini sangat tidak senang. Jadi, sebaiknya Anda hari ini menjauh sedikit. Hah, tenang saja. Soal menenangkan orang, itu spesialisasiku. Menenangkan orang seolah-olah Pak Li ini anjing kecil. Aduh, bau apa ini di dalam ruangan? Bau, aku tak menciumnya. Kok tidak ada bau cuka yang sangat-sangat kuat? Aku lagi ngamut bercanda. Enceng, aku mau jujur satu hal. Hari ini aku bertemu Gu Mingyu. Lu Yungsi, aku memang pernah bilang aku bisa percaya padamu. Tapi bukan berarti aku bisa mentolerir kamu menemui Gu Mingyu. Kamu harus tahu di mana batas kesabaranku. Tentu saja aku tahu. Aku menemui Gu Mingyu hari ini hanya untuk mempermalukannya. Kamu nggak tahu betapa lucunya dia saat dilempar keluar mall oleh Satpam? Kamu nggak perlu cemburu sama dia. Di mataku, dia bahkan nggak bisa nandingin kelingkingmu. Kamu yang terbaik, aku sayang banget sama kamu. Jadi, jangan marah sama aku ya. Harus pakai jurus itu. Kamu ngapain? Kamu, Kalau nggak bisa membujukmu, ya terpaksa menidurimu. Aku jamin seluruh hatiku, termasuk diriku seutuhnya, adalah milikmu. tidak Yungsi kita. Kita belum bisa. Kenapa tidak bisa? Kita belum menikah, aku tidak bisa menyakitimu. Dasar bodoh, ngomong apa sih? Kita bahkan sudah punya anak. Anak, Pokoknya selama itu kamu, aku mau. tapi aku tidak mau. Kalau begitu, cuma satu cara. Apa caranya? Aku mau kamu menikahiku. Sekarang juga, secepatnya. Kamu benar-benar mau menikah denganku. Ya, Baiklah, aku akan menikahimu. bisa kita lanjutkan? Bu, Lu Yungsi benar-benar akan menikah dengan Li Ancheng. Tidak mungkin. Bukannya terakhir kamu bilang dia cuma pura-pura? Benar, undangan pernikahan mereka sudah dikirim.
Kita tidak boleh biarkan Lu Yongxi menikah dengan Li Ancheng, nanti akan semakin sulit menghadapinya. Bagaimana dengan Gu Mingyu? Jangan ditanya, aku juga tidak tahu kenapa. Sekarang Lu Yongxi sama sekali tidak menghiraukan Gu Mingyu. Aku punya ide bagus. Lu Yongxi ingin menikah dengan Li Ancheng. Jangan harap kali ini aku tidak hanya akan membuat Li Ancheng membencinya, tapi juga akan menghancurkannya namanya dan mengusirnya dari keluarga Lu. Yongxi ku percayakan padamu mulai sekarang. Kenapa Nona Lu belum keluar juga? Iya. Udah keluar kan? Sekali. Ancheng. Ancheng, aku cantik tidak? Ancheng. Kakakku yang baik, selamat ya. Akhirnya akan menikah dengan Li Ancheng. Ancheng adalah tunanganku. Aku menikah dengannya adalah hal yang wajar. Memang hal yang wajar. Aku hanya heran, hati kakak berubah terlalu cepat. Kakak Mingyu begitu setia padamu, tapi kau tinggalkan dia begitu saja. Pada akhirnya, kakak memang yang paling hebat. Untuk kekuasaan dan uang, kau rela mengorbankan segalanya. Adik sungguh kagum. Kalau bicara soal cinta yang mendalam, apakah Gu Mingyu benar-benar mencintaiku? Sepertinya hanya kamu yang paling tahu. Apa maksudnya? Kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan? Kakak, aku agak tak paham maksudmu. Aku dan Kak Mingyu. Hari ini adalah pernikahanku dengan Ancheng. Lebih baik kau bersikap baik. Lu Yongxi, dengan kemampuanmu saja berani melawanku. Akhirnya tetap kalah di tangan. Masuklah. Ting-ting, sekarang harus bagaimana? Segera bawa Lu Yongxi pergi dari sini. Hari ini hari pernikahan besar, tapi pengantin perempuannya hilang. Kejadian besar seperti ini. Li Ancheng meski sangat mencintainya, pasti tidak akan memaafkannya lagi. Mari kita sambut kehadiran mempelai wanita. Mari kita sambut kehadiran mempelai wanita. Direktur Li, Nona Lu menghilang. Apa katamu? Loh, kok bisa-bisanya orang hilang begini? Yah, jangan-jangan Lu Yongxi kabur dari pernikahan. Kamu ngomong apa sih? Yongxi sudah di hotel, mungkin kabur? Iya Bu, jangan bilang begitu. Kakak memang biasanya bertindak sembrono, tapi tidak sampai kabur dari pernikahan lah. Ya, itu. Ting-ting, ada apa? Cepat katakan. Tadi aku lihat mobil kakak Mingyu di luar hotel. Kukira mataku yang salah lihat, jadi tidak kuhiraukan. Masa iya? Jangan-jangan benar seperti kata ibu, kakak dan kakak Mingyu. Tidak, kakak takkan begitu. Anak durhaka ini, hari ini aku kedatangan banyak teman baik dalam bisnis. Kedepannya muka tua ini mau ditaruh di mana? Ya ampun, benar juga. Yongxi ini memang keterlaluan. Dulu kabur untuk kawin lari, sekarang kabur dari pernikahan. Bukannya ini sama saja mempermainkan Direktur Li? Tanpa bukti, kenapa bilang Yongxi dan Gu Mingyu kabur dari pernikahan? Kalau bukan kabur dari pernikahan, terus kenapa saat pernikahan hampir dimulai, dia malah menghilang? Pokoknya aku percaya Yongxi takkan lakukan ini. Percayamu percuma saja. Bukannya sudah jelas, faktanya ada di depan mata? Pali, keluarga Lu telah gagal mendidik putri kami. Lebih baik acara pernikahan ini dibatalkan saja. Pali, bagaimana ini? Tunggu.
Ini mana? Mau dibawa kemana aku? Lu Yongxi, aku tahu kamu sebenarnya tidak mau menikahi Li Ancheng. Pasti kamu dipaksa. Aku bawa kamu pergi sekarang, kita hidup bahagia berdua. Gu Mingyu, dasar kamu bejat. Siapa mau ikut kamu? Aku mau turun. Aku mau turun. Lepas. Diam di sini, jangan kemana-mana. Aku mau turun. Kamu tuli ya. Berhenti, berhenti, berhenti. Dasar kamu gila mau mati. Sudah lama sekali kakak belum juga kembali. Tapi memang begitu, kalau sudah bersama orang yang dicintai, mana mungkin mau pulang. Pak Li, menurut saya menunggu terus seperti ini tidak ada gunanya. Nanti yang dirugikan hanya nama baik keluarga Li dan keluarga Lu. Lebih baik pernikahan ini dibatalkan saja. Benar, Nona Lu kabur dari pernikahan, pasti dia tak akan kembali. Iya, kasihan Pak Li, sudah menunggu dengan sia-sia begitu lama. Pali, Nona Lu masih belum ditemukan. Jangan cari lagi. Pak Li, In Feng umumkan pernikahan dibatalkan. Tapi Pak Li, lakukan seperti yang kukatakan. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu bisa ada di sini? Kalau tidak di sini, seharusnya aku di mana? Bukannya kamu kabur dengan Gu Mingyu menghindari pernikahan? Makan boleh sembarangan, omong jangan asal. Mata yang mana yang lihat aku kabur dengan Gu Mingyu? Omonganmu ini malah mengingatkanku. Kebetulan aku ada yang mau ditanyakan padamu, adikku tersayang. Apa-apaan lepaskan aku. Kau tunggu saja. Yongxi, ini sebenarnya bagaimana? Ayo ke rumah sakit. Aku tidak apa-apa. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Tidak ingin ada siapapun atau hal apapun yang merusak pernikahan kita. Tapi, Pembawa acara, silakan kedua mempelai bertukar cincin. Berhenti memukul. Pukul. Direktur Lee bilang tidak boleh berhenti sebelum 100 kali pukulan. Kamu tidak apa-apa. Memukuli orang semaumu masih ada hukum. Aku akan melaporkan kalian. Ditangkap. kamu masih tahu hukumnya, silakan saja pergi melapor. Nanti lihat polisi menangkap siapa.
Kakak, aku tak tahu salah di mana. Kenapa kami ditangkap dan dibawa ke sini tanpa alasan? Bandel sekali ya, baru akan jera kalau sudah lihat peti mati. HP. Ini rekaman CCTV dari ruang riasku. Untungnya aku lebih berhati-hati. Kalau tidak, tak ada bukti saat ada yang berniat jahat padaku. Masih mau cari alasan apa? Kakak, aku salah. Maafkan aku ya, Kak. Memaafkanmu, bisa dong, sungguh. Tamparan ini untukmu yang merusak pernikahanku dengan Li Ancheng. Tamparan ini untukmu yang mengabaikan ikatan persaudaraan kita. Tamparan ini untukmu yang menghasut hubunganku dengan Li Ancheng. Lo Yongsi, siapa yang berani memberimu nyali untuk memanggil nama istriku? Aduh sayang, tangan aku sakit sekali. Berani-beraninya kau melukai tangan istriku. Buang kedua orang ini ke sungai untuk cari makanan ikan. Tunggu. Membuang mereka ke sungai untuk makan ikan, bukankah terlalu mudah? Langsung saja buang mereka ke gunung untuk hiking, biar mereka juga merasakan susahnya pulang jalan kaki. Kamu, jangan ikuti kata istriku. Bos Lee, saya tidak mau. Cuma dibiarin aja mereka. Memang ada CCTV di ruang istirahatku, tapi aku nggak rekam dia lagi ngapain di bawah sana. Lagi pula dia nggak bikin kerusakan yang nyata ke aku, laporkan ke polisi juga percuma. Kalau kita perlakukan dia terlalu keras, bisa-bisa malah kita yang disalahin. Nanti kerugian kita bisa lebih besar, kan? Tapi yang paling penting, hari ini kan malam pertama kita. Aku nggak mau orang lain merusak suasana hatiku. Iya kan, suami? Tadi kamu panggil aku apa? Aku menikah denganmu, kamu suamiku. Yongsi, aku nggak sedang bermimpi kan? Kalau suka, kamu boleh panggil lagi. Suami, suami, suami. Yongsi, Tunggu dulu. kamu tetap nggak mau ya? Bukan aku. Lu Yungsi, masa kamu nggak bisa lebih tegas? Malam pertama, malah datang bulan di saat seperti ini. Anceng, Yongsi, kamu gimana? Baik-baik saja. Sudah, nggak apa-apa kok. Ya, ini juga nggak bisa dihindari. Masih ada waktu nanti, ya. masih punya banyak waktu ke depan, frasa yang bagus. Selain masih punya banyak waktu, lama-lama juga bisa timbul perasaan, kan? Udah datang bulan aja, jangan godain aku dong. Aku pelukmu tidur. Sayang tunggu ya, tasku ketinggalan. Oke. Sayang, Pak Lee, apakah itu memanggil Anda? Kalau bukan manggil aku, masa manggil kamu? Ada apa? Nggak apa-apa, lagi ngomongin Qin Feng. Sampai sekarang aja, pacar aja nggak punya. Dia nggak ngerti apa-apa. Sudahlah, jangan dihiraukan si jomblo itu. Yuk pergi. Pacaran ya pacaran, perlu banget nyakitin hati kayak gini. Dia tega sekali ya. Kamu masih sakit, nak. Aduh, anakku sayang, kenapa jadi begini keadaannya? Ayah, Weng Xing, kamu harus membela Ting Ting. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia diculik dan dihajar oleh Lu Yongsi, lalu dibuang di hutan tengah malam. Dia jalan semalaman baru bisa pulang. Tubuhnya penuh luka-luka.
Pasti aku yang salah, sampai bikin kakak tidak senang. Kakak pasti tidak sengaja, dia pasti tidak bermaksud begitu. Wengsing, sebenarnya, Ting-Ting kita bisa diperlakukan semena-mena karena Lu Yongxi didukung Li Ancheng. Ting-Ting kita ini cuma anakmu. Dia tidak punya suara apa-apa. Maksudmu? Wengsing, kamu sudah berumur. Ting-Ting juga anak yang berbakat. Sudah waktunya dia membantumu. Kamu benar. Ting-Ting, setelah sembuh, kamu kerja di perusahaan. Ya, Tapi cuma kerja mungkin kurang. Perusahaan punya banyak karyawan. Takut susah dapat pengakuan. lalu menurutmu gimana? Wengsing, kamu kan masih punya sisa saham. Berikan saja ke Ting-Ting. Lalu angkat dia jadi general manager. Ting-Ting kita pasti mampu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kamu kan sudah tahu, saham itu bukan milikku. Mu Qingge sudah meninggal bertahun-tahun. Saham itu memang selalu kamu yang mengelolanya. Apalagi Lu Yongxi sudah menikah, anak perempuan yang sudah dinikahkan ibarat air yang sudah ditumpahkan. Kamu mau beri dia saham? Wensing, coba pikir. Lu Yongxi sudah berkonflik terbuka dengan kita. Kalau dia dapat saham grup Lu, apa masih ada hari baik untuk kita nanti? Saham itu seharusnya kamu berikan kepada Ting-Ting kita. Itu pilihan yang terbaik. Baik, lakukan sesuai katamu. Terima kasih, Ayah. Selamat pagi, Direktur Lu. Lu Yongxi, tidak pernah terbayangkan kan suatu hari aku akan menjadi direktur utama Lu Group. Ting-Ting. Tak disangka saham grup Lu ini bisa dengan mudah kamu dapat. Sekarang aku direktur utama Lu Group, ditambah dengan perusahaan Gu milik Mingyu, kita belum tentu kalah dari grup Li. Asal kita berdua bekerja sama, menelan grup Li hanya masalah waktu. Ya direktur Lu ada masalah. Tenang, bicaralah dengan baik. Ini Lele. Lu Yongxi, untuk apa kamu ke sini? Ini adalah grup Lu. Aneh ya, aku ada di sini. Ini bukan tuan besarku. Baru beberapa hari lalu dia bilang mau menikahiku, sekarang sudah dekat dengan adik. Anjing. Lu Yongxi, kamu kan sudah menikah dengan Li Ancheng. Aku berhak mengejar siapa saja, termasuk adikmu. Gu Mingyu, seleramu payah sekali ya. Aku nggak ngerti kamu suka apa darinya. Oh iya ya, kamu kan emang sampah. Lonte ini cocok sama sampah, jodohnya dari sananya. Kakakku yang baik, kamu kesini bukan mau ucapin selamat aku jadi GM kan? Sayangnya, kamu nggak diterima di sini, silakan pergi. Suruh aku pergi, kayaknya kamu belum punya hak itu. Kamu akan segera tahu aku punya hak atau tidak. Ayo usir dia keluar. Siapa yang berani? Sekumpulan orang tak berguna. Lu Yongxi, mau kau menikahi Li Ancheng, lalu apa? Ini adalah perusahaan lu. Keluarga Li mungkin berkuasa di kota utara, tapi urusan perusahaan lu bukan wilayah kekuasaannya. Kau lupa ya, grup Lu didirikan oleh ibuku. Aku lebih berhak berada di sini daripada kamu. Kakakku yang baik, rupanya kau belum tahu ya, ayah sudah memberikan sedikit saham ibumu itu kepadaku. Kalau dipikir-pikir, ayah memang sangat menyayangiku. Aku cuma nangis sedikit, ayah langsung mengiyakan. Kau dan ibumu yang berumur pendek itu memang tidak pantas mendapatkan apapun.
Berani kau pukul aku? Pukul ya sudah dipukul. Perlu nunggu hari Kamu baik? lagi Ngapain? Kalian pada ribut apa, ha? Ayah datang. Ayah, kakak mungkin dengar kabar ayah memberikan posisi manajer umum padaku. Dia merasa tidak nyaman, lalu bawa orang ke sini membuat keributan. Ayah, aku tak mau ayah sulit. Lebih baik berhenti saja. Ting Ting, kemampuanmu sangat kuat. Ayah menyerahkan perusahaan ini padamu dengan sangat tenang. Tapi Yungsi, kau kan sudah menikah dengan Li Ancheng. Kenapa tidak baik-baik saja di rumah melayani suami dan mengurus anak? Lari ke sini ngapain? Aku ngapain ke sini? Aku tanya, apakah ayah memberikan semua saham ibuku kepadanya? Benar tidak? Memang iya. Lalu kenapa aku adalah ketua dewan direksi grup Lu? Saham mau kuberikan kepada siapapun terserah aku. Ayah tak punya hak itu. Apa? Kau bilang aku tidak punya hak? Lihat baik-baik sendiri. Di sini tertulis jelas, setelah ibuku meninggal, semua saham menjadi milik Anda. Tapi mungkin Anda lupa pasal terakhir, setelah saya menikah, Anda harus mengembalikan semua saham itu kepada saya. Yungsi, dari mana kamu dapat dokumen ini? Tidak menyangka kan? Ini diberikan khusus oleh ibuku sebelum beliau meninggal. Saya datang hari ini untuk mengambil kembali semua yang menjadi hak saya. Ayah, sekarang harus bagaimana? Paman Lu, sahamnya jangan diberikan kepada Yungsi. Tolong kalian pahami, ini bukan soal mau tidak mau memberi Yungsi, tapi saham-saham ini memang sudah hak milik Yungsi. Yungsi, meskipun dokumenmu ini asli, tapi kan peristiwa ini sudah lama berlalu. Sekarang saya adalah direktur utama grup Lu. Pembagian saham itu saya yang menentukan. Ting Ting selalu lebih unggul darimu. Kamu tidak boleh terus-menerus iri padanya. Tidak memikirkan masa depan perusahaan saya ya. Lagi pula, masalah ini sudah diputuskan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Ayah, aku tahu ayah paling sayang padaku. Bukannya ini jelas-jelas menindas orang? Perkataanmu itu salah, salahkan saja kakakmu yang tidak berguna. Ayah melakukan ini semua untuk kebaikan perusahaan. Siapa bilang istriku tak berguna? Pak Li, kenapa Bapak datang? Kalau saya tidak datang, istri saya dijahati orang pun saya tidak tahu. Bukan begitu. Yungsi adalah anak saya, mana mungkin saya menganiaya dia. Iya, Pak Li. Ayah ingin memberikan saham perusahaan kepada saya. Kakak tidak terima lalu membawa orang ke sini membuat keributan. Kakak sudah menikah dengan Pak Li. Apalagi yang tidak kakak miliki. Mengapa bahkan sedikit saham grup Lu pun tidak kakak lepaskan? Apa salah saya sampai kakak tega melakukan ini pada saya? Lu cueting, buat apa berpura-pura suci sekarang? Jelas-jelas kamu yang merebut saham Yungsi. Direktur Lu, apakah Anda perlu memberikan penjelasan kepada saya? Ini bagaimana ceritanya? Di sini tertulis hitam di atas putih, sangat jelas. Menurut perjanjian awal, saham-saham ini seharusnya menjadi milik istri saya. Pak Li, begini. Saham perusahaan semuanya dikelola oleh saya. Yungsi, Anda juga tahu, dia tidak punya kemampuan untuk mengelola perusahaan. Jadi, saya rasa untuk perkembangan perusahaan ke depannya, kami memberikan saham ini kepada Ting Ting. Lebih tepat. Sepertinya Direktur Lu tidak berniat mengembalikan sahamnya. Pak Li, kalau begitu kami terpaksa menempuh jalur hukum dan bertemu di pengadilan. Pak Li, Li Ancheng, ini cuma selembar dokumen, belum dilegalisasi, tidak punya kekuatan hukum. Oh begitu. Qin Feng, Pak Li, mulai hari ini, putuskan semua kerjasama dengan grup Lu. Pak Li, tolong jangan hentikan kerjasama dengan grup Lu kami. Ayah, perusahaan Li kan bukan klien besar kita. Hilang ya, hilang. Tak usah khawatir. Kamu diam saja.
Kamu tahu apa? Kamu Lu Xueting yang mengaku punya otak bisnis, tapi prinsip sederhana begini saja tidak mengerti. Tak pernah kamu pikir grup Li di Kota Utara seberapa berkuasa? Pak Li sudah mengakhiri kerjasama dengan grup Lu. Nanti masih ada yang mau kerjasama dengan kalian? Grup Lu kalian tunggu saja tutup untuk selamanya. Yungsi, ini ayah yang salah. Saham yang ditinggalkan ibumu, ayah mau kembalikan padamu. Ayah, sahamnya dikembalikan. Aku bagaimana? Ting Ting, kamu masih muda, perlu berlatih dulu. Begini, kamu berlatih dulu di perusahaan untuk sementara waktu. Kalau nanti kamu sudah punya prestasi, ayah akan alihkan sahamnya untukmu. Posisi direktur utama untuk... Mengecewakan, kamu sekarang bahkan belum punya saham, masih mau jadi direktur utama? Latihan dulu jadi resepsionis. Lu Yungsi. Aku justru merasa istriku ada benarnya. Ting Ting, kamu ikuti saja saran Yungsi. Mulai dari jadi resepsionis dulu. Aku masih ada rapat. Jadi aku duluan ya. Tidak, ayah. Tunggu saja. Jangan bergerak. Ku berbolehkan kau pergi? Mau apa lagi? Pergi, ambilkan secangkir teh. Mau kubuatkan teh. Kamu kan sekarang resepsionis perusahaan, aku pemegang saham. Berlebihan apa minta kamu menyajikan teh? Ya sudah, kalau tidak mau, aku sekarang juga bisa memecat kamu dengan status pemegang saham. Ting Ting, buatkan saja dia secangkir teh. Kita lihat sampai kapan dia bisa beraksi. Berhenti, terlalu sedikit buat ulang. Tehnya. Aduh, maaf ya, tapi kamu segelas teh saja tidak bisa menyajikan dengan baik. Gimana mau jadi direktur utama? Kok kamu datang hari ini? Kalau aku tidak datang, mana bisa tahu kamu diperlakukan seperti ini? Kenapa urusan ini tidak kamu beritahu aku? Percayalah padaku, bukan aku tidak mau memberitahumu, cuma aku merasa mampu menangani ini sendiri. Maksudmu, aku seharusnya tidak datang? Tentu saja bukan. Kalau enceng kita yang turun tangan, pasti selesai, kan? Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Apa itu? Ada urusan, aku akan pergi dari Beijing beberapa hari. Selama itu, aku ingin menyerahkan semua urusan perusahaan sepenuhnya kepadamu. Kamu tidak takut aku menghabiskan semua aset perusahaan? Bahkan jika kamu menghabiskannya semua, Li Ancheng rela menerimanya. Ya ampun, apa perlu dua orang ini semanis ini? Bikin mual saja. Asisten Kin sungguh sudah bekerja keras. Baiklah, aku duluan ya. Iya, aku nunggu kamu pulang. Oke. Kamu masih bengong aja ngapain? Berkasnya. Yungsi, kamu selanjutnya mau gimana? Walaupun kamu udah ambil kembali saham yang memang hakmu, tapi aku lihat sikap Lu Sueting kayak gini, pasti dia nggak bakal terima begitu aja. Apalagi ada Gu Mingyu, kalau mereka berdua gabung, pasti isi kepalanya cuma rencana jahat. Tenang aja, aku akan selesaikan ini dengan cara yang paling cepat. Tapi, butuh bantuan kamu. Cara apa? Bilang aja, pasti ku bantu. Sini. Xiao Xiao, kamu kirimkan berkas ini atas nama sebuah perusahaan riset besar untuk Lo Yungsi. Aku kok nggak paham maksud kamu ya? Kamu kan di sini, buat apa aku kirim lagi? Maksudku kirim buat aku bukan ke sini, tapi ke kediaman keluarga lu.
Tenang aja Yungsi, serahkan padaku. Gu Mingyu, Lu Xueting. Selanjutnya nikmatilah hidangan spesial yang udah disiapin buat kalian. Apa katamu? Ayahmu mengembalikan sahamnya kepada si bajingan Lu Yungsi itu. Dia bahkan menyuruhmu jadi resepsionis di perusahaan. Benar, sekarang aku jadi bahan tertawaan di perusahaan. Bagaimana aku hidup nanti? Ting Ting, jangan panik dulu. Ayahmu bilang apa lagi? Ayah bilang, asal aku bekerja keras dan punya prestasi, dia akan berikan sahamnya padaku. Ya, kan bagus itu. Lihat, meski Lu Yungsi dapat saham, tapi saham ayahmu lah yang paling besar. Asal kamu dapat saham ayahmu di Lu Group, si Jalang itu pasti harus nurut sama kamu. Bu, nggak semudah itu. Sekarang ekonomi lagi sulit, operasional Lu Group juga bermasalah. Mana mudah dapat prestasi. Justru karena itulah kita harus cari akal yang baik. Siapa ini? Sudah malam-malam. Nyonya, ini kurir. Katanya ada paket penting untuk Nona besar. Bukannya si Jalang itu sudah diusir dari keluarga lu? Kok paketnya masih dikirim ke sini? Bawa kembali. Tunggu. Bagus sekali surga menolongku. Ting Ting, apa yang bagus kali ini? Bu, dokumen ini adalah laporan riset khusus untuk grup Lee. Laporan riset untuk grup Lee. Kok bisa sampai ke tangan si Jalang Lu Yungsi itu? Bu, ibu tak tahu ya, Li Ancheng tak ada di kota utara. Sebelum pergi, dia menyerahkan perusahaan kepada Lu Yungsi untuk dikelola. Mungkin orangnya salah kirim alamat, makanya salah kirim ke rumah kita. Oh, jadi apa saja yang tertulis di sini? Bu lihat, di sini tertulis, Kota Utara akan mengembangkan kawasan wisata terbesar di Tiongkok di selatan kota. Berita ini masih dalam tahap rahasia, tapi paling lambat 2 minggu lagi akan diumumkan ke publik. Dan di sebelah kawasan wisata ini ada sebidang tanah kosong, sudah menganggur bertahun-tahun. Tapi akhir-akhir ini rencananya akan dilelang. Kalau begitu, Lihat, ini lokasi kawasan wisatanya. Lihat, bagian inilah tanah kosong itu. artinya siapa yang beli tanah ini? Dia yang akan kaya. Iya, asal aku nanti memenangkan lelang tanah ini, tunggu harganya melonjak. Ayah pasti akan melihatku dengan mata baru. Sahamnya akan jadi milik. Bagus sekali, Ting Ting. Cepat hancurkan ini. Jangan sampai jatuh ke tangan si Jalang kecil Lu Yungsi. Kenapa berhenti merobeknya? Bu, kali ini aku bukan cuma mau dapatkan saham keluarga Lu, tapi juga mau bikin Lu Yungsi jatuh tersungkur. Li Ancheng baru pergi beberapa hari, Lu Yungsi udah bikin kerugian besar buat grup Li. Menurutmu Li Ancheng masih mau maafin dia nggak? Oke. Nih, kembalikan ini ke kurirnya. Suruh dia antar ke rumah keluarga Li. Ting Ting, tanah ini memang masih murah sekarang, tapi tetap aja harganya pasti lebih dari 1 miliar. Ayahmu mungkin gak punya uang tunai sebanyak itu. Gak apa-apa, ada satu orang yang bisa bantu aku. Ting Ting, apa yang kamu bilang itu benar. Benar 100% Mingyu. Hal sepenting ini, mana mungkin aku bohongi kamu. Tapi ini kan bukan jumlah yang kecil, Mingyu. Ini kesempatan langka. Begitu tanah itu digusur, kita langsung kaya raya. Nanti, menelan grup Li pun bukan tidak mungkin. Baik, aku bantu kamu.
Kakak Mingyu, kamu yang paling baik sama aku. Tentu saja. Yungsi, seperti yang kamu tebak, Lu Xueting sudah masuk perangkap. Tak hanya itu, dia juga mengajak keluargaku. Sesuai rencanaku, dari dulu aku tahu keluarga Lu sendiri takkan sanggup menelan tanah itu. Yang kuinginkan adalah mengantarkan Lu Xueting dan Gu Mingyu bersama-sama ke jalan buntu. Lelangnya seharusnya lusa ya? Ya. Siap-siap, ada pertunjukan seru nih. Kak, kamu juga datang ke lelang? Ada tanah yang menarik perhatianmu? Suka yang mana? Bilang, aku kasih. Tidak usah kamu khawatirkan, hari ini aku datang mewakili grup Li. Status grup Li tidak memerlukan pengorbanan darimu. Memang benar grup Li kaya dan berkuasa, tapi kudengar Li Ancheng baru-baru ini tidak ada di kota utara. Dia menyerahkan perusahaan untuk kamu kelola. Jika selama ini kamu membuat kesalahan, mungkin dia tak maafkanmu. Lu Xueting, kamu benar-benar terlalu banyak ikut campur. Ini urusan suami istri mereka, bukan urusanmu. Bersikaplah sopan. Tuan Gu, aku, Bai Xiao Xiao, memang selalu seperti ini. Jika bertemu orang baik, aku pasti akan bersikap sopan. Sayangnya, untuk sampah seperti kalian berdua, tidak perlu. Sudahlah, jangan banyak bicara. Ayo masuk. Lu Yungsi, kita lihat saja nanti. Ayo, pergi. Dengan ini saya umumkan, lelang tanah hari ini resmi dimulai. Pertama-tama, kita akan melelang tanah pertama dengan harga buka. Selanjutnya yang akan kita lelang adalah bidang tanah nomor 16 hari ini. Tanah ini terletak di selatan kota utara dengan harga buka 800 juta. 900 juta. Grup Lu menawar 900 juta. 1 miliar. 1,1 miliar, 1,2 miliar. 1,3 Masih miliar. ada yang mau menawar? 1,4 miliar. Tak kira kakak juga tertarik dengan tanah ini. Aku tak tertarik tanah ini, tapi apapun yang kau mau akan kurebut. Itu tergantung apakah kau punya kemampuan. 1,5 miliar, 1,6 miliar, 1,7 miliar, 1,8 miliar, 2 miliar. Selamat kepada grup Lu yang memenangkan lelang tanah ini dengan harga 2 miliar. Terima kasih Kak sudah mengalah hingga saya dapatkan tanah ini. Saya sungguh berterima kasih padamu. Terima kasih tak perlu, harga 2 miliar, jangan sampai kamu rugi. Saksikan, saya akan meraup untung besar dari tanah ini. Ayah bilang, asalkan kali ini saya sukses, dia akan berikan sahamnya. Nanti grup Lu juga akan jadi milik saya. Walaupun kamu ambil kembali sahamnya, apa gunanya? Di grup Lu, kamu tetap harus ikut saya. Baik, saya tunggu. Pokoknya, jangan sampai kamu mengangkat batu, lalu menginjak kaki sendiri Ting-ting, ya. ngomong panjang lebar sama dia buat apa? Iya juga. Kakak, tanah hari ini hampir habis dilelang. Kok kamu belum juga ikut menawar? Tapi kakak selalu jeli, pasti tak mengecewakan kita. Selanjutnya, kami lelang tanah terakhir hari ini. Tanah ini adalah blok 18 yang terletak di sisi barat kota utara. 600 juta. Sekeliling tanah ini sepi banget. Harga buka 600 juta. Siapa yang beli pasti orang yang mudah ditipu. Betul, saya tak akan beli. Iya, saya juga tak akan beli tanah ini. Nyonya Li benar-benar mau beli tanah ini. Apa dia sudah gila? Dengar-dengar, Nyonya Li itu kan tadinya memang tidak punya keahlian apa-apa. Direktur Li malah serahkan perusahaan padanya. Menurutku, perusahaan ini akan hancur karena dia. Iya, kalau sampai Direktur Li tahu, pasti dia akan naik darah. Nyonya, jangan beli tanah ini. Nanti kita rugi besar. Tenang saja, percayalah padaku. Benar, meski tak percaya Nyonya Li, percayalah pada penilaian Direktur Li. 600 juta pertama, 600 juta kedua, 600 juta ketiga. Laku, selamat grup Li, menang lelang tanah Kaveling 18 dengan harga 600 juta. Kamu ketawa apa, Lu Xueting?
Aku tentu saja menertawakan kebodohan kalian. Wah, Lu Yongxi, sepertinya kamu tidak tahu ya. Tanah yang kamu menangkan ini lokasinya terpencil, dan sekitarnya sangat tercemar. Menang pun, tanah ini cuma lahan tak berguna. Kamu menghabiskan 600 juta untuk tanah ini. Baru saja menikah dengan Li Ancheng, kamu sudah membuat kerugian sebesar ini untuk grup Li. Aku ingin lihat apakah Li Ancheng masih mau memaafkanmu. Apa yang dibicarakan di konferensi pers? Beijing memutuskan untuk mengembangkan lingkungan di wilayah barat dan membangun proyek pariwisata serta resort. Sementara itu, daerah selatan karena masalah lingkungan tidak diizinkan untuk pengembangan Artinya, komersial tanah yang dibeli beberapa Nona Lu itu tahun jadi ini. beban, sementara milik Nyonya Li nilainya naik lebih dari 10 kali lipat. Tidak mungkin. Itu kan daerah selatan, kok jadi barat? Yongxi, sejak kapan kamu punya kemampuan meramal masa depan? Siapapun yang bisa dapat informasi ini lebih awal, pasti bisa kaya raya. Katanya jaminan 100%, ini bagaimana? Rahasia langit tak boleh dibocorkan. Tidak mungkin. Harusnya selatan, kok jadi barat? Bagaimana bisa? Bukannya kamu bilang pasti aman, ini bagaimana? Aku tidak tahu, Mingyu. Informasi yang kuterima memang selatan. Aku tidak tahu kok bisa jadi barat. Makanya pemenang sejati adalah yang tertawa terakhir. Ini juga berkat kamu loh. Sangat ngotot mau tanah itu. Kalau sampai aku yang dapat, entah enceng di rumahku bakal menertawakanku seperti apa. Masa sih, Yongxi? Pak Li sangat menyayangimu. Walaupun rugi miliaran, bukan masalah besar. Lu Yongxi, kamu lagi yang main-main. Kamu mau menjebakku lagi. Wah, jangan bilang begitu. Kan kamu sendiri yang dapat informasi palsu entah dari mana. Ngotot mau tanah itu. Aku tidak ada hubungannya. Lu Yongxi, kamu mau membunuh Mingyu. Aku tidak berniat mencelakaimu. Jangan sampai ketemu lagi. Mingyu, pergi sana. Xiao, ayo pergi. Lu Yongxi, jangan pergi. Kamu sengaja menjebakku kan? Ingin mengambil semua yang menjadi milikku. Aku lawan kamu. Tolong pahami dulu, adik. Beberapa hal ini dari awal memang bukan milikmu, baik status sebagai putri keluarga Lu maupun saham grup Lu. Lu Yongxi, jangan terlalu senang. Aku belum kalah. Mulai hari ini, hidupmu akan lebih sengsara dari mati. Hidup lebih susah dari mati, dia bikin aku begitu, aku sangat takut. Tapi yang lebih kamu khawatirkan sekarang, bagaimana Lu Wengsing akan memperlakukanmu, kan? Kamu telah menyebabkan kerugian besar bagi grup Lu. Ayah paling sayang padaku, dia tak akan marah. Oh ya, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Tapi hal hari ini hanyalah sebuah awal. Setiap hari ke depannya, aku akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Jangan rekam. Bu, kami sudah dengar soal kejadian hari ini. Anda sungguh luar biasa. Sepotong tanah kecil bisa bantu grup Li dapatkan uang sebanyak ini. Bu, kami benar-benar mengagumi Anda sampai sujud 5 kali. Baik, rendah hati saja. Ini memang tugas saya. Sudah, lanjutkan kerja kalian. Enceng, di kehidupan sebelumnya, demi aku, kau bahkan rela mengorbankan grup Li yang paling kau perhatikan. Di kehidupan ini, aku pasti akan menjaganya bersamamu. Sayang, aku punya kabar baik untukmu. Yongxi, aku sudah tahu soal kejadian hari ini. Kerja bagus. Kalau begitu, hadiah apa yang mau kau berikan padaku? Hadiah apa yang kau mau, semua aku berikan. Tentu saja menyelesaikan malam pertama kita. Kali ini aku benar-benar sudah siap.
Yungsi, aku masih di sini loh. Yungsi, nanti kita bicarakan di rumah. Baik, nanti setelah kau pulang kita diskusikan lebih dalam. Diskusi lebih dalam, ini boleh ku dengar? Yungsi, menurutmu setelah Lu Xueting membeli sebidang tanah seperti ini, apakah grup Lu akan bangkrut? Ada juga grup Gu. Dari 20 miliar itu, setengahnya adalah uang grup Gu. Sepertinya grup Gu juga tidak akan bertahan. Itulah yang ingin kulihat. Mama, sudah larut begini, kenapa belum tidur? Mama masih selesaikan proposal besok. Kalau kontrak ini nanti ditandatangani, grup Lu bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Yungsi, ingat ya, grup Lu adalah hasil jeripaya seumur hidup Mama. Kalau sudah besar nanti kau harus menjaganya baik-baik, ya? Ya, aku tahu. Yungsi, jadi apa yang akan kau lakukan? Xiao, siapkan semuanya. Siapkan apa? Saham grupku, aku mau semuanya. Baik. Tolong selidiki satu hal lagi. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Jangan pukul lagi. Aku tidak melakukannya. Masih berani membantah. Berhenti memukulnya. Lu Xueting, semua ini gara-gara perbuatanmu. Karena kamu, grup Lu menderita kerugian yang sangat besar. Sekarang perusahaan ini sebentar lagi akan bangkrut. Ayah, ini bukan salahku, aku ini deh. Jangan panggil aku ayah, aku tak punya anak sepertimu. Komisaris saham grup Lu anjlok drastis. Ada yang borong saham kita. Siapa itu? Itu grup Li. Yungsi? Aku segera ke kantor. Aduh, Ting, kamu kenapa? Bu, aku sakit sekali. Kenapa tiba-tiba sakit perut? Ibu antar kamu ke rumah sakit, ayo, ke rumah sakit. Nona Lu, selamat ya, Anda sedang hamil. Nona Lu, selamat atas kehamilan Anda. Aku hamil. Benar-benar terbukti. Hanya saja, Nona Lu, emosi Anda mungkin agak terlalu buruk untuk bayi dalam kandungan. Saya pergi dulu. Ting, jujur katakan pada ibu, apakah anak yang kamu kandung ini adalah anak Mingyu? Ting, ini kabar baik yang luar biasa. Sekarang yang bisa menolong kita hanya keluargaku. Di saat genting seperti ini, kamu hamil anak keluargaku. Pergilah dan mohon pada Mingyu. Kalau keluargaku turun tangan, kita bisa selamatkan keluarga Lu. Ting. Baik, Bu. Aku akan ke rumah, Gu. Mingyu, aku mohon bukalah pintunya. Mingyu, sekarang selain kamu tidak ada yang bisa membantuku. Ribut apa sih? Teriak-teriak tidak tahu sopan santun. Lu Xueting, beraninya kamu datang ke sini. Kalau bukan karena kamu, perusahaanku, kami tidak akan rugi 10 miliar begitu Bibi, saja. aku difitnah oleh Lu Yungsi. Difitnah, perkataanmu mudah sekali. Segera pergi dari sini. Mingyu di rumah kami tidak akan menemuimu. Bibi, jangan perlakukan aku begini. Aku hamil. Apa katamu? Kamu hamil anak Mingyu? Kamu mau apa? Lu Xueting, saya peringatkan kamu, anak ini tidak akan diakui oleh keluarga Gu. Bahkan kalau kamu lahirkan, dia cuma anak haram yang tidak diakui siapa-siapa. Segera Ini gugurkan. anakku dan Mingyu. Atas dasar apa kamu menyuruhku menggugurkannya? Lu Xueting. Siapa yang mengizinkan kamu membentak ibuku?
Akhirnya kau mau ketemu Lu Sweting. Kamu tidak dengar perkataan ibuku. Gugurkan anak itu. Ini baik untukmu dan aku. Mingyu, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini, Mingyu. Lu Sweting, kamu sudah membuatku sangat menderita. Perlakuanku ini sudah cukup baik padamu. Ibu, ayo pergi. Abaikan dia. Mingyu, Mingyu, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Segera ke kamar 403, Hotel Royal Court. Siapa kamu? Harus dengar perintahmu. Datang saja, nanti kamu tahu. Sinting. Hotel Royal Court. Yang Master Gu, benarkah kamu sudah putus dengan Nona Lu kedua? Tentu saja, masa aku bohong sama kamu. Dulu, Lu Sweting, kalau bukan karena dia lumayan cantik dan jago di ranjang, kamu pikir aku mau sama orang seperti dia? Dia sampai membuat keluarga kami rugi banyak uang. Kamu tahu nggak? Sebenarnya yang aku suka itu kamu. Jahat. Siapa sih bikin hilang mood? Siapa itu? Lu Sweting, kenapa kamu datang? Untung aku datang, kalau tidak aku tidak akan melihat pemandangan yang bagus ini. Gu Mingyu. Bukankah kamu harus menjelaskan padaku siapa perempuan ini? Apakah aku, Gu Mingyu, harus melaporkan ke kamu kalau aku punya pacar? Kita sudah putus. Gu Mingyu, aku dengar semua yang kamu katakan di luar tadi. Selama bertahun-tahun aku setia hanya padamu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Terus bagaimana kalau kamu dengar Lu Sweting? Grup lu mau bangkrut, kamu cuma pion yang tidak berguna. Kalau tahu diri, minggir sana. Aku habisi kamu. Gu Mingyu, perutku sakit. Antarkan aku ke rumah sakit. Rumah sakit, anak haram yang tidak ada yang mengaku. Lebih baik dia mati saja. Kebakaran. Cepat panggil ambulans. Lu Sweting, Gu Mingyu. Akhirnya dendam di antara kita bisa berakhir di sini. Baik, oke, saya tahu. Ibu, si Oli baru dapat kabar Hotel Huangting kebakaran besar. Nona kedua Lu dan Tuan Besar Gu sudah tewas dalam kobaran api. Saat diselamatkan tubuhnya sudah hangus. Mengerti. Enceng, hari ini hari yang baik. Ayo, temani saya minum 2 gelas.
Terima kasih Anceng, hari ini aku sangat senang. Tapi, apa kamu tidak merasa saya agak kejam dan licik? Yungsi, ingatlah, apapun yang kamu lakukan, saya akan percaya dan dukung kamu tanpa syarat. Kalau kamu memang harus melakukannya, berarti mereka memang pantas mati. Tapi, ada satu hal yang membuat saya penasaran. Bagaimana kamu tahu Gu Mingyu punya wanita lain di luar? Bodoh kecil, kamu yang memberitahu saya. Saya, Lu Yungsi, sebaiknya kamu jauhi Gu Mingyu. Hari ini aku melihatnya bersama Nona Song. Dia punya lebih dari satu wanita di luar sana. Pak Li, pertunangan kami sudah batal, urusanku bukan urusanmu, aku yakin Mingyu takkan mengkhianatiku. Bagaimanapun juga, semua hal ini sudah berakhir. Kalau begitu, bukankah kita harus menyelesaikan urusan kita berdua? Kita berdua, Aku tak sabar lagi. Aku ingin kamu sekarang juga. Yungsi, apa kamu mabuk? Kamu yang mabuk. Tapi wajahmu ini semakin dilihat semakin tampan, lebih ganteng daripada host club nomor 1. Apa maksudmu bandingkan aku dengan host club? Layanilah nona ini dengan baik, hadiahnya akan berlipat ganda. Lu Yungsi, kau yang mulai duluan menggodaku, jangan sampai menyesal. Aku, Kerja bagus. Lu Wengsing, Grup Lu dalam beberapa tahun terakhir ini kinerjanya buruk, punya banyak utang keluar, uang perusahaan semuanya dipakai untuk bayar utang. Sekarang Pak Tua Lu sudah tak punya apa-apa. Dan beberapa hari lalu, para penagih utang itu mengepung rumah keluarga Lu sampai tidak bisa keluar masuk. Oh iya, ada juga Nyonya Lu itu. Nyonya Lu kenapa? Nyonya Lu, setelah mendengar kabar kematian nona kedua Lu, langsung menjadi gila, lalu dikirim ke rumah sakit jiwa. Dan kemarin dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Kondisi mereka sekarang akibat perbuatan sendiri. Nyonya, rencana selanjutnya. Jangan pedulikan dia. Enceng, temani aku ke suatu tempat. Bu, aku datang menjenguk ibu. Maafkan aku. Baru datang sekarang. Aku ingin beritahu, aku sudah menikah dengan Li Anceng. Sekarang aku bahagia. Mereka yang pernah menyakiti ibu sudah mendapat balasan yang setimpal. Ibu di alam baka bisa beristirahat dengan tenang. Bu, ibu tenang saja. Aku pasti akan merawat Yungsi dengan baik. Yungsi. Yungsi, Yungsi, Yungsi. Berani datang lagi. Yungsi. Semua ini salah ayah. Maafkan ayah, ya. Perusahaan bisa ayah serahkan padamu, tapi tolong jangan habisi ayah. Kalau kamu tidak mau bantu, para kreditur di luar akan membunuh ayah. Aku yang menghabisi kamu. Meski tak punya apa-apa, setidaknya kau masih bisa berdiri di sini. Ibuku mana? Dia terbaring di kuburan dingin, takkan kembali selamanya. Yungsi, ayah tahu kamu membenci ayah, tapi waktu itu ayah hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan seorang pria.
Dari awal ayah tidak pernah bermaksud membunuhnya. Selama bertahun-tahun ini, ayah terus hidup dalam penyesalan. Penyesalan, kalau bukan karena kamu, ibuku tidak akan mati. Lu Wengsing, semua tragedi ini berawal darimu, sekarang kamu malah berlagak bersih. Yungsi, ayah bersujud padamu. Maafkan ayah, ya, baik? Yang harus kamu sujudi bukan aku, tapi dia. Kingge, aku salah. Kingge, maafkan aku. Kingge, ini salahku. Kumohon maafkan aku. Lu Wengsing, aku tidak akan menghabisi kamu. Tapi jika kamu masih punya sedikit nurani, tebuslah dosamu dengan sisa hidupmu. Ayo kita pergi. Yungsi, Yungsi. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa? Yungsi, antar nyonya pulang. Panggil semua dokter. Baik. Yungsi, akhirnya kamu sadar. Anjing, aku kenapa? Nyonya, selamat Anda hamil. Direktur Lee begitu percaya menyerahkan perusahaan pada si bocah, dia baru 6 tahun. Jangan ragu. Dengan bakat si bocah, mengelola perusahaan masih sangat cukup. Benar juga. Direktur Lee dan istrinya Pastinya pergi pacaran dong. pacaran, tenang saja sudah punya, pacaran apa lagi? Nah, ini yang kamu nggak ngerti. Sayang, Datang. sudah makan? Ayo pulang. Asisten Kin ini ikut Direktur Lee lama-lama jadi gila cinta juga, kok bisa menular sih? Sekarang direktur dan istrinya di mana ya? Mua buruan tambah makeup. Cepet-cepet siap syuting. Lihat kamera. 3, 2, 1. Ayo, sekali lagi. Oke, bagus banget. Kita ambil sekali lagi ya. Lihat kamera. Bagus. Cantik. Yungsi, tujuan kita berikutnya kemana? Bersamamu rumahku.